Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odini Tatiari, saya dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda. Saya dari tingkat 2, semester 3. Jadi kali ini saya akan membahas tentang patofisiologi 3 penyakit. Yang pertama ada penyakit tetanus, yang kedua ada rabies, dan yang ketiga ada difteri. Kita masuk ke penjelasan kita, ada baiknya kita tahu dulu nih patofisiologi itu apa sih, agar nanti kita pas waktu masuk ke penjelasan tentang patofisiologi penyakit yang akan kita bahas nanti, kita paham. Patofisiologi itu menjelaskan tentang proses serta mekanisme fisiologi di mana kondisi tersebut berkembang bahkan berlanjut. Patofisiologi juga dapat diartikan sebagai perubahan fungsional yang berhubungan dengan penyakit atau cedera, atau bisa juga diartikan sebagai perubahan fungsional menyertai penyakit tertentu. Baik, tadi kita sudah membahas pengertian tentang patofisiologi. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan patofisiologi penyakit dari difteri. Ya, baik. Patofisiologi dari penyakit difteri tersebut yaitu biasanya bakteri berkembang biak pada permukaan selaput lendir atau mulut tenggorokan dan menyebabkan peradangan. Bila bakteri sampai ke hidung atau akan menyebabkan meler. Peradangan juga bisa menyebar dari tenggorokan ke pita suara atau laring dan menyebabkan pembengkakan sehingga saluran udara menyempit dan terjadi gangguan pernapasan. Bakteri ini juga ditularkan melalui percikan air ludah, dari batuk atau benda maupun makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri difteri tersebut. Ketika telah masuk ke dalam tubuh, bakteri akan melepaskan toksin atau racun. Toksin ini akan menyebar melalui darah dalam tubuh dan bisa menyebabkan kerusakan jaringan di seluruh tubuh, terutama jantung dan saraf. Pada serangan difteri yang berat akan ditemukan pseudomembran, yaitu lapisan selaput yang terdiri dari sel darah putih yang mati, bakteri, dan bahan lainnya di dekat amandel dan bagian tenggorokan yang lain. Membran ini tidak mudah robek dan berwarna abu-abu. Jika membran ini dilepaskan secara paksa, maka lapisan lendir di bawah yang akan berdarah. Membran inilah penyebab penyempitan saluran udara atau secara tiba-tiba terlepas dan menyumbat saluran udara sehingga anak mengalami kesulitan bernafas. Selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi dari penyakit tetanus. Patofisiologi dari tetanus sendiri yaitu disebabkan oleh kuman Clostridium tetani yang masuk melalui luka tusuk, gigitan binatang, luka bakar, luka operasi yang tidak dirawat dengan baik, dan karies gigi, pemotongan tali pusat yang tidak steril, dan penjahitan luka robek yang tidak steril yang akan beresiko tinggi bagi orang-orang yang belum terimunisasi. Bentuk dari kuman Clostridium sendiri yaitu spora. Bentuk spora dalam suasana anaerob dapat merubah menjadi kuman vegetatif yang menghasilkan ekstoksin. Toksin ini menjalar intraksonal sampai ganglin atau simpul saraf dan menyebabkan hilangnya keseimbangan tonus otot sehingga terjadinya kekakuan otot baik lokal maupun menyeluruh. Bila toksin banyak, selain otot bergaris, otot polos dan juga bisa saraf otak pun mempengaruhi. Terakhir saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari rabies. Virus rabies sendiri terdapat dalam air liur hewan yang terinfeksi dari virus rabies tersebut. Hewan ini menularkan infeksi kepada hewan lainnya atau manusia melalui gigitan dan kadang melalui dari jilatan. Virus akan berpindah dari tempat masuk melalui saraf-saraf
menuju ke medula spinalis dan otak, di mana mereka berkembang biak, dan selanjutnya virus akan berpindah lagi melalui saraf menuju ke kelenjar liur dan masuk ke dalam air liur. Pun bisa menjadi sebab dari penularan tersebut. Di antara dari hewan yang bisa menyebabkan penularan yaitu ada kucing, kekelawar, rakun, sigung, dan juga rubah. Rabies pada anjing masih sering ditemukan di Amerika Latin, di Afrika, dan di Asia karena tidak semua hewan peliharaan dapat mendapatkan vaksinasi untuk penyakit ini. Ya, hewan yang terinfeksi bisa mengalami rabies buas ataupun rabies jinak. Pada rabies buas, hewan yang terkena dampak ini akan merasa gelisah dan ganas, kemudian menjadi lumpuh dan mati. Sedangkan pada rabies jinak, sejak awal telah terjadi kelumpuhan lokal ataupun kelumpuhan total. Meskipun sangat-sangat jarang, rabies juga bisa ditularkan melalui penghirupan udara yang tercemar. Dan telah dilaporkan 2 kasus yang terjadi pada penjelajah yang menghirup udara di dalam goa yang dimana banyak terdapat kelelawar. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya dengan materi patofisiologi dengan 3 penyakit, yaitu ada difteri, rabies, dan juga tetanus. Segitu dulu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.